Happy Sunday NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang sekali ya bisa nemenin Anda lagi nih. Kita mau gali bareng nih materi dari Revive hari ini, fokusnya penting banget tentang persatuan gereja dan bahayanya perpecahan. Dasarnya dari 1 Korintus 1 ayat 10-17. Konteksnya kan waktu itu jemaat Korintus lagi pada bikin kubu-kubu gitu. Ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, malah ada yang bilang golongan Kristus. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa ya Rasul Paulus kok kayaknya keras banget gitu negurnya soal ini? Di ayat 10 itu nasihat Paulus sebenarnya jelas banget ya. Minta supaya jemaat itu seia sekata. Ya, seia sekata, jangan ada perpecahan. Justru harus erat bersatu, sehati sepikir. Kedengerannya simpel ya, tapi fundamental banget. Nah, yang menarik di sini, kalau kita lihat dari Revive hari ini, akar masalahnya tuh apa ya? Kayaknya sih soal selera. Selera, maksudnya gimana tuh? Ialah selera jemaat ke pemimpinnya. Ada yang suka gaya Paulus ngajarnya, ada yang lebih srek sama Apolos. Sayangnya preferensi ini kebablasan jadi fanatisme gitu. Malah kayak kultus individu jadinya. Waduh. Akibatnya fatal. Fokusnya itu loh, jadi geser. Bukan ke Kristus lagi, tapi ke orangnya. Atau ya sekedar memenuhi selera pribadi aja. Udah bukan soal rohani, tapi jadi soal ego. Nah, ini nyambung banget sama refleksi di Revive hari ini. Kadang kita ngalamin kan, situasi nggak enak di gereja. Mungkin merasa nggak cocok sama pemimpin. Atau ya selisih paham sama teman pelayanan. Terus kepikiran, pindah gereja aja deh. Iya. Sering tuh. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Materi ini ngingetin kita, kalau pola pikir kayak gitu dibiarin terus, tanpa sadar kita malah nanam bibit perpecahan. Bukannya pindah gereja itu pasti salah ya, tapi motivasinya itu loh yang perlu kita cek lagi. Bener nggak? Betul sekali. Dan ada pertanyaan kunci nih dari materi refleksi tadi yang bagus banget buat bantu kita bedain. Pertanyaannya gini, ini masalahnya soal inti iman, doktrin dasar, atau cuma soal selera dan preferensi pribadi aja? Oh, oke. Itu penting ya. Penting banget. Karena kalau cuma beda gaya pelayanan, cara ngomong, itu kan harusnya malah bikin kaya ya. Menunjukkan karunia Tuhan itu macam-macam. Tapi kalau loyalitas kita ke satu pemimpin sampai ngalahin kesetiaan ke Kristus, nah itu udah lampu merah. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, gereja itu kan punya Kristus, bukan punya kita. Betul. Kita ngumpul itu bukan buat cari enak sendiri atau menangin geng kita, tapi buat muliain dia. Bareng-bareng, sebagai satu tubuh. Paulus sendiri kan juga ngasih argumen yang nusuk ya di ayat 13 sama 17. Dia nanya kan, emang Kristus kebagi-bagi? Apa Paulus yang disalib buat kamu? Atau kamu dibaptis dalam nama Paulus? Iya, jelas banget itu. Jelas banget kan, fokusnya bukan bikin fans klub Paulus. Dia diutus buat apa? Ya buat beritain Injil, kabar baik soal Kristus. Bahkan dia bilang, ngomongnya tuh bukan pakai kata-kata canggih yang bikin orang kagum. Supaya inti pesannya, yaitu salib Kristus, kuasanya itu nggak jadi kabur. Nah, itu dia. Jadi, apa artinya semua ini? Ya kembali ke pusatnya. Kristus dan Injilnya itu intinya. Dan ini nuntun kita ke perenungan pribadi yang penting banget, seperti yang didorong Revive hari ini. Coba kita tanya diri sendiri deh. Waktu Anda datang ke gereja, waktu terlibat di core, di pelayanan, sebetulnya nyari apa sih? Apa benar-benar cari Tuhan dan persekutuan? Atau jangan-jangan lebih banyak didorong kepentingan pribadi, cari nyaman, atau pengennya selera kita yang diturutin? Pertanyaan yang menohok ya. Iya, dan lanjutannya, seberapa rela kita nyingkirin ego kita demi persatuan? Mau di kelompok sel, tim pelayanan, atau pas ibadah raya. Jaga kesatuan tubuh Kristus, itu butuh kerendahan hati kita semua loh. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita di Revive hari ini, poin utamanya, mari kita sama-sama jaga persatuan. Fokus kita harus kuat ke Kristus, jangan sampai kita malah kejebak sama beda selera, atau salah menempatkan loyalitas ke manusia. Setuju? Perbedaan pasti ada. Pasti ada. Tapi jangan sampai itu bikin kita pecah. Usaha kita buat bersatu itu kan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup dengan ayat hafalan hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata,
dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada golongan-golongan halus lain ya yang tanpa sadar kita ciptakan atau ikuti di gereja kita sekarang. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.